Shalom Bapak Ibu sedang dimakan yang kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara sarapan rohani pagi GMH Abian Base hari Jumat tanggal 3 Juni 2022. Bapak Ibu yang terkasih, tentu saya menjumpai Bapak Ibu dengan penuh sukacita dan penuh berkat Tuhan di pagi hari ini. Kita akan mencoba untuk mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan sebagai landasan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami di sorga, Bapa yang Maha Pengasih dan Bapa yang Maha Penyayang, kami menaikkan puji dan syukur kami Tuhan atas kasih dan karunia-Mu, atas berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Engkau telah menjaga dan melindungi kami dalam tidur kami, dan pagi ini Engkau telah membangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, untuk kami dapat memulai hari kami yang baru. Tuhan Yesus, sebelum kami akan memulai kegiatan kami mohon Engkau kiranya memberkati kami dalam setiap usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu yang kami pakai sebagai landasan, sebagai dasar dalam kami bekerja dan berusaha ya Tuhan. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami, urapilah kami dengan roh, hikmat dan kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari dua ayat, Markus 50 ayat yang ke-23 dan Kolose 2 ayat yang ke-7. Markus 50 ayat yang ke-23, beginilah firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, tema pada pagi hari ini diberi judul Hidup yang Benar. Bapak Ibu, bagaimanakah hidup yang benar itu? Apakah dengan melakukan yang baik bisa dikatakan hidup kita itu benar? Atau dengan apa? Melalui kesaksian firman Tuhan dalam bacaan yang pertama, kita dapat melihat apa yang dikehendaki Tuhan Allah kepada orang-orang Israel. Mereka sekalian ditegur dan diperingatkan oleh Allah karena cara hidup mereka penuh dengan kepalsuan. Mereka memberi persembahan pada Tuhan namun tidak mengindahkan dan melakukan perintahnya. Mereka tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang Tuhan firmankan. Hidup mereka terlihat benar, namun hati penuh dengan kemunafikan. Dan perbuatan mereka telah mendukakan hati Allah. Untuk itulah Tuhan Allah menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang tidak dapat ditipu oleh siapapun. Allah yang empunya segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dia sangat tahu segala sesuatu yang manusia lakukan. Di hadapan Tuhan, mereka mempersembahkan korban, namun dalam waktu yang sama pula mereka melakukan dosa di hadapannya. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga dapat melihat dan membaca firman Tuhan dalam Markus 12 ayat yang ke-43 sampai dengan 44, yaitu persembahan janda miskin. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelebihannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu, kita semua sudah tahu bagaimana cerita persembahan janda miskin ini. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memberi dari kelebihan kita,
mempersembahkan dari kelebihan kita, itu bukanlah ucapan syukur, tetapi itu adalah sebuah pemberian atas apa yang kita terima. Tetapi ucapan syukur kita dapat lihat dari apa yang dilakukan oleh janda miskin ini. Dia memberi dari apa yang mereka miliki seluruhnya. Jadi mereka bersyukur kepada Tuhan atas hidupnya dia ini, dan atas hidupnya itulah dipersembahkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi total dia mempersembahkan seluruh yang dia miliki, seluruh hidupnya dan seluruh nafkahnya dia berikan. Semuanya itu karena dia bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya. Bukan karena kita mau menyogok Tuhan, jadi kita memberikan segini, berharap seperti ini. Tidak demikian. Tetapi janda miskin ini memberikan seluruh hidupnya, seluruh nafkahnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah persembahan yang Tuhan kehendaki. Dan demikian pula dengan kita, Bapak Ibu semua. Kita diharapkan, diminta sama Tuhan untuk mempersembahkan seluruh hidup kita melalui ucapan syukur kita. Dari ucapan syukur itulah kita akan bisa mengamini apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Hidup benar yang Tuhan kehendaki adalah mempersembahkan persembahan syukur dengan memuliakan Dia yang jujur dalam hidupnya. Tuhan akan menyatakan keselamatan dirinya, janji keselamatan dari Allah menjadi nyata bagi mereka yang hidupnya senantiasa dipersembahkan di hadapannya sebagai persembahan syukur. Maka inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat yang ada di Kolose, bahwa hendaklah semua jemaat tetap di dalam Yesus Kristus, berakar dan dibangun di dalam Kristus, sehingga tidak akan pernah goyah, melainkan semakin teguh imannya. Jangan sampai jemaat hidup menurut keinginan dan kemauannya sendiri. Demikian juga dengan hidup kita semua sekarang ini. Hendaknya hidup kita selaras dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam firman-Nya. Jangan ada kemunafikan dan kepalsuan. Jangan bersandiwara, karena Tuhan Yesus tidak pernah menutup mata, dan Dia tahu semua apa yang kita perbuat. Hidup yang benar adalah beribadah di hadapan Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Karena demikian juga ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Maka hendaknya lah hidup kita benar di hadapan Tuhan dengan berakar, bertumbuh, serta tetap teguh di dalam iman dan percaya kepadanya, sehingga menghasilkan buah-buah yang benar. Buah-buah adalah hati dan hidup kita melimpah dengan ucapan syukur. Syukur kita hendaknya kepada Yesus Kristus yang telah mempersembahkan hidupnya untuk kita semua. Dia rela mempersembahkan hidupnya demi keselamatan kita. Maka senantiasalah kita harus hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Berilah diri kita untuk senantiasa dipakai oleh Tuhan. Hidup kita yang benar olehnya adalah mengucap syukur dengan memberi diri dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu terkasih, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini yang dapat kita baca dan kita renungkan. Hendaklah firman Tuhan ini menjadi landasan di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kita akan tutup firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita akan berdoa, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di sorga, Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang. Ampunilah kami ya Tuhan, bila mana kehidupan kami sering sekali tidak mengindahkan firman-Mu, dan kami sering sekali tidak berbuat seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Kadang-kala kami sering mengenalkan diri kami, dan kami tidak pernah bersyukur atas apa yang Engkau berikan kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, melalui firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur di dalam segala hal ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa dapat bersyukur dan berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu.
Terima kasih Tuhan, kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami, semua anak-anak-Mu, Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau kiranya memberikan dia kekuatan, Engkau kiranya memberikan kami semua kasih dan karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.